Without further Recording in ado, let progress. us begin today's program. To seek Allah blessing for this event, let us begin by recital basmalah together. Untuk mengawali kegiatan hari ini, Bapak Ibu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk rasa cinta kepada tanah air dan alma mater tercinta, marilah kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mas STKIP PGRI Situbondo. Mohon izin hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Our next agenda is the welcome speech delivered by the chairman of STKIP PGRI Situbondo. Please warmly welcome Dr. Mitausul MPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished speaker, Prof. Dr. Rudolf Wirawan, Honorable Moderator, Mr. Ivan Habibillah, SS, MLE, respected lecturers, distinguished guests, and dear student of STKIP PGRI Situbondo. Let us express our gratitude to Almighty Allah for His blessing, allowing us to gather for the International Guest Lecture 2026 on behalf of STKIP PGRI Situbondo. I would like to extend my warmest welcome and sincere appreciation to our distinguished speaker and moderator for sharing their valuable knowledge and experience with us. Today's theme is reorienting assessment in the AI era, fostering higher order thinking skill and authentic student analysis. Now is highly relevant to the challenge of modern education as artificial intelligence continues to transform teaching and learning. Educator must redesign assessment practice that promote critical thinking, creativity, authenticity, and academic integrity. For the next occupation, I would like to speak by Indonesian. Yang terhormat Profesor Dr. Rudolf Wirawan, Bapak Ivan Habibillah, SSMLI, para Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo, para Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, para Ketua Lembaga. Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah dipertemukan kepada para narasumber cendekiawan yang luar biasa, Prof. Rudolf dan Bapak Ivan. Kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Beliau dengan kesibukan yang luar biasa di kampus maupun di lembaga penelitian yang beliau rintis, masih sempat berkenan dan memberikan kesempatan untuk membagi wawasan, memperluas cakrawala pengetahuan kita dalam International Guest Lecture ini, yang mana kami harap ini bukanlah awal dan terakhir, tapi beliau pada saat diskusi berkenan untuk melanjutkan kerjasama ini pada tingkat yang lebih produktif dan intensif, yang mana beliau bersedia berkenan untuk membimbing khususnya teman-teman dosen bagaimana kiranya dapat meningkatkan kualitas publikasi hingga dapat mempublikasikan artikelnya pada jurnal internasional bereputasi. Kami harap pada kesempatan kali ini dosen dan mahasiswa dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin. Kiranya ke depan kita lebih siap lagi untuk berkiprah pada kancah global atau internasional atas arahan bimbingan dari Prof. Rudolf dan Pak Ivan Habibillah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Bima Nexus, ICCM dan ITEA yang mana memberikan kesempatan dan respon yang cepat terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas wawasan dan pengalaman dosen dan mahasiswa, sehingga ke depan kita dapat menindaklanjuti kerjasama ini pada momen-momen dan event yang lebih intens. Demikian yang disampaikan. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah selama seminggu terakhir untuk mewujudkan acara ini. Semoga segala persiapan pelaksanaan sampai akhir diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu wafiquna ila thoriqil qawim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much, Dr. Tasra MPD, for your inspiring and encouraging remarks. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki rangkaian acara selanjutnya. Agar seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Agusti MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu kita satukan hati, pikiran, kemauan. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan banyak manfaat kepada semua umat. Bisyafaat Rasulullah biqadri Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami' hawalil afat wa taqdirna biha jamil hajat wa tuhhirna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha min jami' min jami' khairati fil hayati wa dal mamat. Allahumma ya arhamar rahimin, anta ya ghaffar, anta ya ghani, anta ya muni, agisna ya Allah. Allahumma ij'al ya Allah maskuran min ala'il maskurin ya Allah. Allahumma ij'al ya Allah ma'budun min ala'il ila ma'budin ya Allah. Allahumma ij'al Allah masruran min ala'il ila masrurin ya Allah. Allahumma rabbi la ilaha rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina maghdubi alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan juga mahasiswa-mahasiswa STK PPGRI Situbondo yang dihormati. Untuk rangkaian acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu International Jazz Lecture 2026, yang mana pada hari ini untuk memandu jalannya sesi ini teman-teman ya, dengan tema orientasi asesmen di era AI, mendorong keterampilan berpikir tinggi, tingkat tinggi dan analisis siswa yang autentik, yang mana akan dipandu sepenuhnya kepada moderator yang terhormat Bapak Ivan Cabibillah SSMLI, yang selanjutnya akan memperkenalkan narasumber dan memimpin jalannya diskusi. Kepada Bapak Ivan kami persilakan. Okay, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Chairman of STKIP PGRI Situbondo, Dr. Miftah, and the distinguished guests for Dr. Rudolf Wirawan from Australia, and all of the management top of the STKIP PGRI Situbondo, and all of the honorable members who joined the international guest lecture. So first of all, let's pray to God who bless us for this morning, that we can get together here in a very good condition, and of course that we hope that this beneficious moment will give us a great opportunity for us to develop. Pak Miftah beserta seluruh jajaran dari STKIP PGRI Situbondo, pertama-tama saya sampaikan salam hormat dan salam respect, karena ini merupakan upaya yang luar biasa. Kami dari ICCCM juga merasa ini sebuah langkah yang baik, sehingga kami lalu menindaklanjuti dengan cepat, dan alhamdulillah kesempatan ini juga bisa menghadirkan beliau, Pak Rudolf. Beliau juga sangat-sangat intens terhadap pendidikan di Indonesia, walaupun beliau tentu sekarang berkewarganegaraan Australia, namun beliau lahir di Surabaya. Beliau lahir di Surabaya, lalu pindah ke Bandung, Jawa Barat. Setelah lulus SMA, lalu melanjutkan pendidikannya ke Darmstadt.
di Jerman. Beliau juga menempuh master degree di Darmstadt, Jerman, lalu melanjutkan ke Adelaide University di Australia. Beliau juga sudah berkiprah cukup banyak di bidang pendidikan, tidak hanya di pendidikan tapi industri dan teknologi terutama. Tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita Mohon semua. izin Pak Ivan, suaranya kurang jelas, kurang keras Pak Ivan. Okay. So, is it clear now? Yeah. Ya, bisa Ya, oke. mungkin tambah volumenya Pak Ivan. Oke. Nah, ini Sekarang sudah. cukup jelas, Pak Oke. Ivan. Siap. Baik. Okay, so Prof. Rudolf, just after finishing his master degree in Darmstadt, Germany, he also got the PhD from Adelaide University in Australia, and then he has got so many outstanding experience, not only in education but also in technology. Firstly, that we know that IBM is a huge corporate in industrial of technology. Beliau itu merupakan salah satu tenaga ahli di IBM, dan beliau juga yang men-setting mesin ATM pertama kali di Indonesia, Bapak Ibu, yang saat ini sekarang kita sering gunakan. Nah, jadi beliau juga sudah memberikan manfaat buat kita semua, Bapak Ibu ya, dan teman-teman semua, bahwa beliau yang men-setting ATM pertama kali pada saat Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, beliau juga sangat aktif di dalam Diaspora Global Network, karena beliau walaupun sudah berkewarganegaraan Australia, namun beliau hatinya masih Indonesia nih, merah putih. Oke, jadi Bapak Ibu, so let's take this great opportunity to learn, to develop our mindset, and then also to to learn how to reset our great opportunity. So without any waiting for longer time, please welcome for Dr. Rudolf Wirawan. Please take your time, sir. Okay, thank you very much. First of all, may I share my spreadsheet Yes. from here? Oke. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih, salam hormat atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, terutama untuk saya sendiri, di mana saya selalu merasa saya tuh bukan pintar, berhasil hari ini bukan karena pintar, tapi sebetulnya saya tuh sangat beruntung. Banyak saudara-saudara kita di Indonesia ataupun di mana saja, mereka jauh lebih pintar dari saya, tapi kurang beruntung. Jadi kali ini saya ingin memberi kembali atas pemberian yang berlimpah-limpah pada saya selama saya di Indonesia, dan saya belajar banyak dari Indonesia, terutama etnoscience. Ini tidak ada di Eropa, sama sekali tidak ada. Yang di Eropa ada itu science. Oleh karena itu, saya hasil dari pembelajaran ini, saya mendapat satu konsep bahwa di dunia ini sains sendiri tidak cukup. Kita di Indonesia banyak sekali local wisdom yang sangat-sangat tinggi harganya, yang harus di-share dengan dunia. Pak Ivan, maaf masih belum bisa connect. Maybe operator, mungkin biar Pak Rudolf izin untuk bisa share screen. Sementara ini disable. Wait for a moment, please. Oke. Jadi dengan kata lain, sains adalah sesuatu yang luar biasa,
tapi kita juga tidak kalah yang disebut ethnoscience. Jadi dengan kata lain, harus ada satu hubungan atau jembatan yang menghubungkan antara ethnoscience dan sains. Itulah mengapa saya bangun BIMA. BIMA singkatan dari Bridging Intelligent Mindfulness sama Awareness. Mengapa? Karena sebelum kita menyadari berbuat sesuatu, kita harus sadar. Kalau kita sadar, baru kita bisa berbuat sesuatu menggunakan using our intelligence properly, so that we can apply our knowledge to solve the problem. So BIMA is Bridging Intelligent Mindfulness and Awareness. So applying sorry, Prof. intelligent. What about now, Prof? Let me check. Still disabled. I still cannot. Sorry for the operator. Can you make it, Prof, that can share the screen, please? So that the idea of BIMA, again, Bridging Intelligent Mindfulness and Awareness. So we have to be aware. After we aware, then we can apply our intelligent mindfully. And then the bridge is the bridge between ethnoscience and science. So that is, in short, the meaning of BIMA. And I will talk later on more about reality, because that is where we learn. Where the reality is our professor. We can learn quite a lot from reality. I will explain what I mean about that one. Let me Sorry, try Prof. to share again. It is now I can. able. Yes. Okay. Yes. Thank you so much. So let me see if I can do my best. Screen for share. Okay, how about, can you see my screen? Yes, Prof. Wonderful. So thank you again, Ibu Bapak yang saya hormati. Semoga presentasi ini memberi sedikit pengarahan bagi kita untuk berdiskusi bagaimana kita bisa membangun masa depan bangsa kita ini untuk tidak kalah dengan bangsa manapun di dunia. Konsepnya sangat simpel, hanya mengarah ke titik yang benar. Jadi ini ada konsep bahwa pointing to the moon. Jangan sampai jari yang dipelajari, jari yang diselidik, jari yang dihormati, jangan. Yang tujuan kita adalah bulan. Pointing to the moon artinya bulan adalah arahan kita, bukan jari. Ya, ini yang sering kesalahan kita, selalu fokusnya di jari, bukan moonnya. Jadi reoriented assessment in the AI area, fostering high order thinking skills, or HOTS, and authentic student analysis. So let's see how far we can go with this pointing to the moon. So what we see, student working, learning, thinking, understanding, this is what we're doing in the normal day before AI come. So we use our brain for critical thinking, problem solving, deep understanding, real learning, build capability. That's very important. Build capability, create original ideas, develop wisdom, prepare for the future. So where the wisdom coming from? We know everything came from data. Data become information. Information become knowledge. Knowledge become wisdom. So if we have wrong data, the wisdom will be wrong as well. So our decision based on our wisdom will be wrong as well. So now, as you see, it come AI. We don't know where the data coming from. And the worst thing is we make decision based on what we believe the AI assist us, help us. So, and the AI can very fast create
summary, report, answer, everything's very fast. The pattern prediction, large data processing, content production may lack understanding, but may also contain bias, not always accurate, needs human judgment. So in the end, it's need uh, human judgment. So do not rely on AI. AI is our tools. So it's no different than a hammer is our tools. Do not rely on hammer or do not see if you only have hammer in your tool set, then you see everything like paku. Oke, jadi jangan melihat hanya alatnya palu. Bila kita hanya ada palu, semua apa yang kita solve selalu pakai palu. Ya, everything has their own purpose. Jadi assessment crisisnya apa? Jadi kan kalau if we thinking about generate AI tools using ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, and so on so forth, right? It's in seconds solve complex problem instantly, mimic creativity, writing, and analysis. So that is, the value of on the left, and then the assistant here on the right have to help the human on the left. Okay, do not rely on the computer. If we rely on the computer, then we become burung beo. Now, whatever computers say, we also say like beo, and that like bird beo, and that is not good. So remember the uncomfortable question: what are we actually measuring? If we see the AI is the one that actually destroy our human effort, then we remove the AI. But AI is the tools. If you want to do something properly, you need the tools to do it properly. Like you can patrol on the field, but if you have a big area, you need a machine to do that. You can have 100 people to do that as well, but still, you can't compare with one machine to do the job, and then never tired, they never sick, and so on and so forth. So do not remove the tools, but do it in proper manner. So that's what I mean. At the moment, because of the afraid of the domination of AI, we starting building the bridge, or we block between AI and us. Then we keep it out. So we try to say, to look if this paper written by AI, so we try to detect it. To me, it is just wasting of time. AI is supposed to help us. AI can express it much, much better than human, but the knowledge still at human brain. AI proof exam. We try to make sure that the exam cannot be cheated by AI. For example, strict policies, penalties, and so on and so forth. And we monitor students. All this is wasting of time. So, meaning that defense to implement AI detection, AI proof, craft policies to police student behavior, all is wasting of time. Look, the AI say, nice ball, shall we learn together? Okay, so the problem, these approaches create an enforcement illusion. That is someone I actually happened to see the book from them. That is symbols of security without actual capability. So that is not good if we start building this kind of policies. So by the way, what is AI? If we're thinking about AI, the traditional programming have two input, like the rule, the data, and then the result is the answer. Okay. Sorry, Prof, for interrupting. So, anyway, that it is also better for you to translate into Indonesian, since that
maybe that not only for the lecturers and Okay, student can be Thank done. you. Okay, Thank you. sorry about that. Yes, okay. Jadi sebenarnya artificial intelligence ini kalau kita perhatikan itu sebetulnya tidak beda dengan apa yang sudah dijalankan oleh manusia melalui traditional programming. Misalnya yang kita tahu kita ada pakai algoritma, kita pakai data akan menghasilkan jawaban. Bedanya AI apa? Kita bilang ke mesin, ini loh datanya, saya mau hasilnya. Kamu pikir algoritmnya. Nah, itu hanya perbedaannya. Itulah AI, itu dalamnya adalah machine language, ML, ada deep learning, ada natural language processing, di mana ini adalah titik di mana manusia bisa berkomunikasi dengan mesin melalui suara, melalui tulisan, melalui gambar, apapun yang dikuasai oleh manusia, semua dapat dirubah ke digital melalui NLP ini. Begitu masuk natural language processing ke sistem, maka kita bisa menggunakan deep learning buat klasifikasi, buat mempelajari. Itu kenapa kalau kita masuk PDF paper, dia bisa summarize. Itu deep learning. Dari mana? Dia menggunakan machine learning yang bagian dari AI. Ya, secara singkat kira-kira begitu. Jadi sebetulnya AI itu tidak beda sama bayi. Bayi ini dikasih tahu ini kambing, ini sapi, ini ayam dan sebagainya. Buat si anak kecil ini ya masuk ya, dia terima. Mungkin dia ikut ngomong ayam, kambing dan sebagainya. Dan satu saat si orang tuanya ataupun lagi jalan, si anak bilang, oh itu sapi. Nah, padahal dikasih lihatnya kerbau atau sapi. Dibilangnya sheep atau berry. Si orang tuanya bilang bukan. Ini dia bukan. Karena dibilang bukan, si anak belajar lagi. Jadi kalau bentuk seperti ini itu bukan sapi. Ini adalah kambing atau berry, domba atau gitu. Nah, jadi ini berputar berkali-kali sampai dari merangkak, berjalan, lari sampai terbang. Itu AI. Itu model itu. Ya, no more than that. Dan jadi kalau kita lebih detail lagi, sebetulnya juga nggak beda dengan bayangkan kita ada jual rumah di lokasi dengan harganya. Nah, tiap rumah yang sudah terjual itu ada titik. Oke, jadi lokasi ini di Jakarta atau di Puncak, maka harganya akan berbeda walaupun rumahnya sama besar atau sama bagus. Karena lokasi berbeda, karena feature-nya berbeda, harganya berbeda. Oleh karena itu, terjadilah titik-titik ini, ya, setelah di riset. Tapi kan kerasa nggak, kita nggak ada titik di sini, daerah sini nggak ada. Nah, karena nggak ada, kita bisa bikin garis optimal. Di antara titik-titik ini, garis inilah yang optimal terhadap semua titik yang ada. Dengan garis yang optimal ini, maka kita bisa sekarang mendapat lokasi yang nggak pernah diriset, diekstrapolasi, bahwa di daerah sini kira-kira harganya nggak beda dari ini. Oke, saya kecepatan. Dari apa yang di level ini. Nah, jadi dengan kata lain, ini sebenarnya AI. Padahal kan kita tahu, konsep ini kita tahu. Kalau ini di 2 dimensi, kalau 3 dimensi jadi lengkungan. Oke? Dan nggak beda, tinggal pakai integral, diferensial, bisa dicari optimalnya di mana. Tapi ingat, AI tidak hanya 2 dimensi atau 3 dimensi, dia ribuan dimensi. Pertama yang disebut vektor, dari vektor sebut tensor tuh lebih dari 3 dimensi. Kita udah nggak kebayang bentuknya bagaimana. Tapi kalkulasi matriks, kalkulasi dot matriks, semua masih berlaku. Jadi kita masih bisa dapat. Itulah menjadi yang disebut AI. Padahal nggak beda dengan konsep ini. Nah, jadi dengan kata lain, kita yang harus, saya lepas ini ya sebentar. Jadi dengan kata lain, ini juga misalnya
sistem ini yang kita lihat betul-betul data yang dimasukkan berkali-kali ke sistem menjadi satu model yang dimana nanti dia bisa tahu ada apa di apa penyakit apapun dia bisa tahu, ya. Konsepnya sama, tidak beda. Nah, jadi ini yang sebut pakai LLM buat model training. Nah, tapi jangan lupa ini semua kan di loop. Nah, selalu ada manusia di tengah yang apa ya, menjaga atau apa sih sepak bola tuh apa sih yang bagian jaga gawang, penjaga gawangnya. Nah, baru faktualnya dikoreksi dan baru di report findingnya. Jadi jangan sekali-sekali dari AI langsung keluar report. Dan ini terjadi di Australia, terjadi perusahaan-perusahaan besar, ada 2 perusahaan besar accounting company yang akhirnya ketahuan reportnya ke government semua dibuat oleh AI. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, ya. Kita selalu ada gawang. Kita boleh menggunakan AI hanya sebagai bantuan. Misalnya, ini ada penyakit. Dari sini kita bisa lihat, manusia tuh bisa juga lihat, oh ini ada sel ini ada kanker, ini ada ini. Nah, manusia kadang-kadang capek, kadang-kadang dia mungkin cuman lihat ada cuma 2, padahal ada 3 yang case-nya. Ini yang ketiga itu biasanya AI yang ketemu. Tapi bisa tambah 2 atau 3 atau 3 atau 4 berlebihan karena dia pikir itu adalah cancer. Nah, ini gunanya manusia menentukan, oh itu bukan, ya titiknya kelihatan sama tapi bukan. Jadi itulah gunanya AI. Seperti ini ikan. Kami baru lagi proses banyak endemik ikan di Sulawesi Selatan, di mana orang-orang menangkap ikan, banyak ikan-ikan endemik yang juga diambil. Kalau itu terus terjadi, endemiknya nanti hilang. Nah, jadi ikan-ikan itu dimasukin ke sistem. Nah, di sistem dipelajari terus, nanti ada manusia lagi yang ngecek, dan nanti bisa kalau kamera ikan misalnya dapat dari nelayan ribuan ikan langsung lagi dimasukin ke mana, ke boat atau ke mana, itu ada kamera bisa lihat dengan cepat bahwa ini ada 2 endemik, langsung beep, langsung orang bisa tahu ada endemik dan langsung diambil, dilepasin lagi ke laut, ya. Nah, ini yang kita jaga jangan sampai alam kita rusak. Nah, jadi idenya pointing finger to the moon. Jadi the finger itu dia periksa, ini yang penting tuh genuine, mesti kita jangan salah tunjuk. Kalau kita salah tunjuk jadi salah arah. Kalau kita salah arah ya salah. Nah, jadi pada umumnya kita ada ujian, ada kasih sertifikasi, ada grade. Ini semua superficial artifact. Jadi banyak kenapa sertifikasi kita akhirnya digantung di tembok, nggak kepake. Orang ditanya memang masih pakai sertifikasi, tapi orang masih udah diminta sertifikasi, masih dites lagi. Kan kalau kita terima orang di dalam kerjaan, pertama kita minta sertifikasi, setelah dia ada sertifikasi kita masih nggak percaya, kita tes lagi. Yang sedihnya kalau yang tesnya nggak ngerti ya sama aja bolong, ya kebobolan. Nah, jadi ini kita harus benar-benar betul-betul ada capability, betul-betul bisa didemonstrasikan, bisa dilakukan. Kita juga bisa kontribusi. Kalau kita cuman tulis paper aja, kita nggak kontribusi ke masyarakat, nggak not to the world. Nah, ini adalah authentic engagement, ya. Nah, jadi dengan kata lain, jadi semuanya pertama kita assess sama apa yang terjadi, kita cukup 20-80. Guru itu cukup ngajar 20-80, guru cukup untuk mengajar 20%. Nah, di ID-nya guru tuh jangan ajar sampai semua. Kenapa? Karena yang lainnya biar murid yang berjalan.
murid yang melakukan, yang kita sebut riset. Nah, jadi guru hanya mengarahkan, tapi si guru ini sisanya 80% memperhatikan si muridnya salah langkah tidak. Kalau dia salah langkah, dikasih tahu salah langkah. Jadi dengan cara gitu si muridnya nanti akan pintar sendiri. Apa yang walaupun semua arahnya sama ke bulan, tapi karena jalannya berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Dari pengalaman itu si guru juga belajar. Nah, ini saling belajar. Ya, itu lifelong. Ya, nggak cuma lulus selesai. Sampai kita mati pun kita belajar, sampai kita sudah tidak ada anak cucu kita atau next person will be learning apa yang kita ini. Terus kita kembali lagi listen, dan ini terus berputar-putar, nggak pernah hilang. Ya. Nah, ini apa bedanya dengan ini? Cangkir ini kalau di 2 dimensi, orang yang satu bilang ini cangkir bundar, yang satu segi 4. Nah, tapi sebetulnya kalau kita kan sebenarnya the truth, kita lihat the truth itu impossible bisa segi 4. Yang the truth yang di samping mengatakan yang bundar nggak ini, saya lihat segi 4, nggak mungkin. Nah, artinya something wrong. Nah, jadi artinya apa? Ini hanya bisa di-solve kalau orang berpikir ini ada something yang nggak benar, nggak mungkin secara logik bisa terima bahwa cangkir itu segi 4 dan bundar pada saat yang sama. It doesn't make sense. Ya. Nah, dari situ orang sekarang coba berpikir, ini circle katanya, yang ini katanya impossible, ya, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya state pertama, karena kita nggak saling tahu, kita yakin bahwa yang ini bundar, yang di dunia lain segi 4. Tapi begitu kita bertemu, tiba-tiba ribut. Tidak mungkin, barang yang sama tidak mungkin satu bundar, satu segi 4. Nah, jadi sekarang ada 2, berkeras, jadi dogma, atau berbuat sesuatu, mencari solusi. Nah, misalnya si A ini dia nggak mau tahu dogma, menurut dia the fakta segi 4, maka ini adalah segi 4. Tapi si orang yang B ini mulai berpikir, saya waktu ke tempat si yang yang B, ternyata betul segi 4. Di saya bundar, siapa tahu bukan bundar dan bukan juga segi 4, atau bersamaan bundar dan bersamaan segi 4. Dan dia eksperimen. Nah, karena dia eksperimen, dia ambil yang si merah ini ditempel. Tapi rasanya nggak make sense. Nggak mungkin, soalnya si merah yakin sekali segi 4, ditempel lagi. Kasih lihat ke si merah. Si merah jadi nggak enak hati, karena dia direspek oleh yang si biru, jadi dia juga tempel yang si biru. Waktu ditempel terjadi sesuatu yang tiba-tiba buat mereka ini sesuatu yang make sense. Nah, ini yang disebut aha. Jadi kalau kita bersikeras, kita ya itu nggak maju-maju. Tapi kalau kita kolaborasi, di Indonesia dikenal silaturahmi, dan berdasarkan hal itu, maka terjadilah sesuatu yang dua-duanya tidak pernah tahu. Nah, jadi dengan demikian, begitu kita sudah tahu bahwa cangkir itu segi 4 dan bundar pada saat yang sama, begitu terjadinya kita sadar ada dimensi yang kita kurang, yaitu ditambah dimensi ketiga, maka terlihatlah cangkir bentuknya seperti ini. Dan ini betul, segi bundar dan segi 4 pada saat yang sama. Tapi begitu kita menyadari ini, segi 3, di dimensi ketiga, maka timbul, kalau cangkir di dimensi 4, dimensi 5 bagaimana? Nah, inilah yang alam tuh, atau the reality, itu never run out of dimension. Nggak pernah habis. Begitu kita ke 1000 kayak AI itu berapa ratus ribu. Tapi tetap masih N-nya tuh very limited. Sedangkan alam yang maha kuasa, N itu unlimited, beyond kita punya bayangan. Ya. Nah, jadi reality, ya, sesuatu yang besar kita observe, timbul paradoks yang tadi segi 4 sama bundar,
kita investigate, keluar, oh iya, AHA. Nah, begitu AHA keluar, kembali lagi problem. Tapi ini putaran ini membuat kita tambah pintar, tambah pintar, tambah pintar. Nah, ini contoh. Kita tahu kalau mobil jalan 5 km per jam dalam garis lurus, maka setelah waktu tertentu, 3 jam, itu dia akan mencapai 1,5. Tapi kalau dia gasnya nggak konstan, jadi nanti dipercepat, perlambat, percepat, perlambat, ini bagaimana? Sampainya di mana? Tapi di sini kita sudah melihat bahwa ini kan sebetulnya perkalian antara dua parameter, 1.5 kali jarak, ya. Nah, dengan ide ini, maka kita bisa bilang, oh kalau gitu tinggal luas area, ini kan area kan sebetulnya. Kalau gitu area ini sebetulnya yang menentukan, tapi area ini bagaimana ngitungnya? Ini gampang, panjang kali lebar. Ini bagaimana ngitungnya? Tapi konsepnya udah memang area. Nah, jadi timbullah satu konsep. Kalau saya mau tahu area ini kan gampang, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali berapa? Ini pasti sekian. Ini bagaimana? Wah, ini agak pusing juga ya. Ini ada bolong di sini, bolong sini, bagaimana? Kita bisa hitung di sini. Kira-kira. Kita bisa kan itu yang di dalam kotak ini. Oke, yang lainnya kira-kira gitu. Yang ini kira-kira. Ini mungkin mungkin 3/4-nya. Ini mungkin bisa dikira-kira. Ini juga sama, ini apalagi. Nah, tapi kalau kita perkecil kotaknya, tiba-tiba lebih akurat. Jadi kalau gitu idenya untuk tahunya tinggal diperkecil lagi, perkecil. Kerasa nggak? Semakin kita kecil, jadi ini banyak titik-titik, itu makin benar. Itu sebetulnya integrasi sama diferensiasi. Jadi kita lihat dari sini sebetulnya nggak beda dengan konsep kita daerah luas ini kita tahu panjang kali lebar, panjang. Nah ini tinggal dibikin aja berapa panjang, dijumlahin aja. Maka semakin kita makin kecil, ini makin akurat. Nah jadi dengan kata lain, titik ini misalnya dari sini kita dapat luas, tapi kita kalau mau tahu pada titik itu kecepatannya berapa, kan kita lihat di dashboard kan langsung 60 km per jam, 80 km. Itu dari mana? Itu titik ini, di tiap titik ini beda. Oh, kenapa rumusnya seperti ini? Nah, kalau kita perhatikan ini kan garis ya, ini kan titik-titik dari curve ya. Nah, titik ini itu sama dengan kalau kita bikin segitiga, ya, ambil 2 titik, ambil segitiga ini, maka titik ini ke atas, kerasa nggak ini rubah, sudutnya berubah. Jadi perubahan titik sama perubahan sudut sebanding rata. Nah, kalau sebanding rata itu berarti kita bisa pakai rumus yang Pitagoras bahwa ini alfa ini adalah depan bagi ini. Nah, begitu ini rumus ini dapat, maka ini dapat. Tinggal H-nya diperkecil sampai menuju 0. Jadilah rumus ini. Jadi ini tidak perlu dihafal, tidak perlu diketahui, hanya konsep bulan yang ditujukan yang benar, jangan bulan ini. Karena bulan ini artinya bulan hafalan. Bulan hafalan kita nggak akan pintar. Ya, jadi ini yang penting sekali. Nah, jadi ini secara formal integration-nya, ini formal differentiation. Ini sebenarnya ide ini datang dari 3 orang. Yang pertama si Paulo, si John, dan Gerd, di mana kita tuh belajar tuh seolah-olah kita tuh bank yang dideposit. Jadi guru hanya masukin informasi ke kita tanpa kita ngerti. Sedangkan ini KID itu experiential learning. Kita kalau belajar tuh harus benar-benar dijalankan gitu. Jadi kalau tadi mau tahu tingginya pohon, kita kan dari dari jarak tertentu kita bisa gunakan Pitagoras karena pohon tidak bisa diukur oleh penggaris misalnya. Meja masih bisa pakai penggaris, tapi pohon yang begitu tinggi tidak bisa lagi. Nah, misalnya ini. Terus ini ada 3 purpose dari education, apa itu?
Nah, ini adalah konsep-konsep yang dia sampaikan. Jadi teacher ke student itu benar-benar dumping informasi soal bank. Ya. Nah, ini gampang sekali. Begitu AI, lebih hebat lagi. Jadi dia guru ke murid, murid ke AI. Nah, jadi inilah kenapa murid nggak maju. Murid nggak akan, jadi pendidikan ini tuh nggak akan berguna. Ini sudah dipredik sama orang ini sudah sangat lama. Dan ini juga, ini 3 konsep yang harus ada experience dulu, ada reflection, ada understanding. Dan ini terus berputar, membuat kita ilmu tambah naik. Nah, ini juga penyampaian sama si Dwi ini. Dan yang ini juga qualification, subjek sosial, baru disebut education in full. Jadi ini yang maksud tulisan ini sebenarnya di sini, di titik ini. Ya, karena nggak bisa ini, jadi saya tulis di sini. Tapi maksudnya adalah kalau kualifikasi ada, subjectification ada, socialization ada, maka kita ada full education. Nah, jadi kembali lagi yang saya sampaikan, guru role itu hanya 20%. Ya. Student kerja harus riset 80%. Jangan ditelan, dikerjakan di alam. Cari banyak hal-hal yang kita bisa solve di alam. Ya. Nah, jadi sama kayak main gitar. Main gitar juga kita kalau diajarnya ini chord, wah kacau. Tapi kalau dengerin, ini kan kalau kita stringnya ini namanya E. String yang ke second ini kedua dari garis ini namanya A. Ini kedengarannya kayak gini, kedengaran kayak gini. Nah, ini kalau dikombinasi kedengaran kayak gitu. Tiba-tiba terjadi musik atau konsep yang rhythm dan sebagainya. Nah, jadi kembali lagi si guru itu bukan mengajar musik dalam hal si murid harus hafal, dia hanya menunjukkan listen, feel, discover, understand, express, become. That's all. Terus nanti berapa ini chord itu jadi musik. Chord yang lain dan sebagainya. Itu yang membuat si orang aware apa yang terjadi. Jadi teacher role pointing to the moon. Jangan salah pointing. Nah, jadi what it is, what is not, itu guru yang memberi. Look there is your destination. Mau belajar diferensial itu yang tadi, jangan yang fx dx apa yang gitu-gitu kacau. 2 pangkat x pangkat 3 sama 2 ke depan, x pangkatnya dikurang 1. Jangan ngajar yang bulan yang seperti itu. Selalu konsep. Nah, jadi inilah moonnya, inilah partnya, suruh jalan sendiri. Nanti waktu jalan dia akan discover sendiri, dan 100 orang jalan untuk titik yang sama, pengalamannya berbeda-beda. Mereka bisa diskusi. Mereka kalau nggak ngerti setelah diskusi, ya ini yang disebut teamwork, bisa tanya gurunya lagi. Jadi kita tidak dikonsum oleh informasi, ya. Jadi inilah yang selalu kita jaga. Jadi si guru mengajar, si murid melangkah, mungkin jatuh, tabrak atau apa, yang sebenarnya gurunya belum pernah lihat. Karena kesalahan ini terjadi sesuatu yang baru. Si gurunya belajar sesuatu yang baru dari si murid. Jadi antara guru dan murid saling belajar, ya. Nah, ini sangat penting. Kembali lagi, si orang ini jalan, dia ada confused pertama selalu, dia ada challenge, malah ke jalan buntu, revisinya bagaimana, defense-nya bagaimana, akhirnya sampai. Nah, jadi kembali lagi, reality itu constant reference, itu co-reference kita. Nah, reality adalah sesuatu yang kita misalnya anggap kita minum kopi, terus kita ambil garam buat ke kopi dengan berharap kopi bisa manis. Tidak akan manis. Reality akan memberi tahu bahwa setelah Anda masukkan garam ke kopi Anda, rasanya nggak akan manis. Itu reality yang beritahu. Atau kalau kita loncat dari meja, kita akan jatuh. Kalau nggak percaya, ya dicoba. Reality akan buktikan. Ya, itu yang disebut reality. Nah, di sini authentic gap. Jadi ada perbedaan
yang sebetulnya kita kan orang-orang orang scientist kan kalau riset kan selalu cari gap. Nah, gap itu banyak sekali. Semua apa yang kita lihat di reality itu paradoks. Semua paradoks itu gap. Semua gap itu adalah tema untuk riset. Nah, jadi teacher pointing, student 80%, terjadi dialog, dan ini belajar bersama. Hasilnya apa? Capability, kontribusi, give to community. Jangan lupa, ya. Jadi apapun yang sudah kita pelajari, coba di-apply ke masyarakat supaya kita mendapat sebetulnya yang benar tuh apa. Nah, ini nanti ada pengetahuan baru yang mana naik lagi ke atas, ini berputar terus. Oke. Nah, jadi kembali lagi dari filosofi Bima itu reality is dianggap sebagai profesor karena dia mengajar kita. Listening to reality, kita harus mendengar, itu akan terjadi authentic gap, di mana kita jangan kalau disuruh kerja apa-apa, asal kerja. Kalau kita asal kerja, kita jatuh, kita nggak belajar. Tapi kalau kita benar-benar berusaha, tapi tetap kita jatuh, itu kita belajar dari reality itu. Ya. Nah, semua itu nanti akan ada bukan ijazah, tapi catatan yang menyatat trace tapak tilas kita. Dengan tapak tilas ini kita bisa menggunakan untuk melanjutkan perjalanan kita dan juga orang lain. Yang kalau kita sudah berhasil, maka orang lain bisa mengikuti tapak tilas kita untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi tapak tilas kita walaupun sama, pengalaman kita akan berbeda lagi. Nah, itu reality itu luar biasa. Ya. Dan ini saya menggunakan story pathway untuk sebagai human sensor supaya kita bisa sense si human ini. Jadi nggak cuma tapak aja, tapi juga disensor. Ya. Ini ada Bima Philosophy, ada story pathway, ada kompetensi passport. Nah, kembali lagi reality our knowledge. Ya, ini yang penting sekali, arahnya jangan salah tepat ke apa yang kita mau pelajari, karena reality itu constant, tidak pernah berubah. Yang berubah pengetahuan kita makin dalam, karena itu makin kita tahu makin bodoh kita, atau makin tahu makin kita kecil. Itu karena makin dalam kita tahu, makin banyak problem yang terbuka untuk kita untuk riset. Nah, jadi di sini untuk pathway yang sudah dikembangkan oleh kami, di mana orang-orang hanya perlu curhat, sistem nanti bisa tahu keadaan desa ini, keadaan negara itu bagaimana, apa yang akan diperbaiki, apa yang bisa diperbaiki dan sebagainya. Nah, ini yang disebut Bima kompetensi paspor, tidak mencatat kehebatan kita, tapi mencatat jalan kita, kayak map kita mengarah ke arah yang kita pelajari. Jadi ada event, ada revelation, ada evidence, ada reflection, ada validation. Ya, ini yang dicatat untuk kita sendiri, bukan untuk digantung di tembok, tapi ini bisa digunakan oleh orang lain untuk mengikuti kalau dia mau mencapai seperti apa yang kita capai. Ya, kira-kira ini ada eventnya, ada 128 event, Revelation 86, Evidence-nya 215, Revelation 73, dan sebagainya. Nah, jadi kembali lagi, lifelong. Ini adalah lifelong, di mana ini apply ke komunitas. Nah, ini adalah komunikasi antara guru dan si murid. Ya. Nah, di sini calling for that, di mana scale-nya ini, gap-nya ini 20%, 80 assessment. Ya. Kembali dengar. Listen to the word, listen to the mistake, listen to each other. Dengan listen ini kita bisa belajar banyak. Jadi listen itu adalah metodologi kita, foundation of this paradigm. Kembali lagi, ini untuk sampai ke capability, kita ikutin arah yang ditunjukkan, kita arahkan, dan saling bantu, saling dukung, bukan saling mendorong, bukan saling menjatuhi. Ya. Learning is self-reinforcing, knowledge is never complete, humility is built into the process.
Jadi selalu bawa cangkir kosong kemanapun supaya bisa diisi. Ya. Nah, jadi ini implication dari higher education. Akibatnya apa? Ya, kemarin saya baru ada reuni dengan universitas saya di Adelaide, bukan di Adelaide, sebenarnya dari Adelaide, tapi diadakan di sini, di Opera House. Nah, kami bertemu dengan teman-teman. Nah, jadi kami cukup ngobrol. Pada saat ini, current state, kejadian ini, tapi saya harapkan di future, karena kita saling belajar, kita saling mendapatkan informasi, ini nanti alumni ini bisa saling tukar informasi dengan sangat baik yang memberikan pengetahuan lebih banyak. Jadi kita bukan fokus ke industri, tapi ke living system. Ya, itu akhirnya kita akan ke sana. Nah, jadi di sini si guru yang mengarahkan, listen, guide, helps, facilitate, empowers. Nah, ini rethink, jadi jangan pakai sertifikasi diploma karena walaupun itu tetap harus, tapi didukung dengan catatan note kita sendiri. Ya, kalau ini bagus, yang ini pasti bagus. Ya, tapi ini bagus, belum tentu ini bisa. Jadi ini kita bisa dapat diploma, kita dapat sertifikasi, belum tentu kita bisa kerja. Ya, ini kita bisa kerja, ini pasti dapat bagus. Nah, jadi kembali reframing the student purpose. Jadi all purpose get a good grade, kan arahnya. Jadi ini jari yang ditunjuk, bukan bulan, bukan ilmunya, tapi grade-nya yang dicari. Earn a credential, compete with peers, personal advancement. Nah, ini semua sebenarnya bukan bulannya. Yang new purpose, build genuine capability, itu bulannya. Makes a contribution, itu adalah mengarah ke bulannya. Leave a footprint for others. Jadi membantu orang lain untuk keberhasilan kita, bukan ditutupi. Give to the common. Ya, itu penting sekali. Nah, kembali lagi selalu pointing to the moon, dan maksud adalah arah yang tepat. Nah, di sini summary of key insight. Di sini kita melihat bahwa problem apa, solusinya bagaimana, heuristiknya 2080. Jadi ini 2080 itu bukan dogma. Bisa 40, 60, bisa 10, 90, depend sama keadaan. Jadi garis ini bisa rubah ke kiri atau ke kanan, tergantung keadaan. Dan arsitekturnya yaitu ini, scalable, lifelong. Metodologinya listen, dan listen. Nah, engine-nya apa? More capability, ini spiral, ini footprint-nya. Nah, key quote-nya, the student cannot outsource the intellectual journey because the journey is the assessment. Ya, jadi tesnya itu bukan sebulan kemudian semua tes dulu di bangku, bukan. Pada saat interaction sama si gurunya, itu tes. Si murid ngomong apa, gurunya langsung dengar, guru tahu, oh ini betul atau ini salah. Tiap saat dites, bukan cuma sebulan sekali atau 2 minggu sekali. But obsesses over how to outsmart AI in the examination hall, educator risk losing sight. Jadi kalau kita menjaga AI supaya student nggak boleh pakai, maka kita jarinya lagi yang difokus, bukan bikin student jadi smart. Ini yang kira-kira yang bisa dipelajari sendiri. Nah, ini kembali lagi ke sini kan kita merasa bahwa dari Bloom taxonomy itu kita harus remember. Dari remember kita understand kita apply, analyze, evaluate. Sebenarnya saya lihat nggak cocok. Kenapa? Bayi dari kecil kan nggak ada remember. Pertama dia touch, oke? Jadi sebenarnya dari bayi itu dia keluar feeling, di mana sistem itu bukan remember, understand, apply, tapi sebenarnya reality kita listen dulu. Si bayi listen dari detak jantung si ibu. Waktu si ibu ngomong itu adalah experience, itu story. Kadang-kadang si ibu nyanyi, bayinya masih di dalam perut, nyanyi dan cerita lagi. Terus si anak itu nanti akan discover pattern. Artinya apa? Si anak kan tahu kalau dia nangis dia dapat minum susu.
Kalau dia nggak nangis, nggak dikasih susu. Jadi ada pattern. Nah, ini sebenarnya alam. Kita ikutin aja kemauan alam, itu cara kita belajar. Nah, jadi dengan kata lain, sebetulnya ini tidak berhenti, tapi berputar terus sampai kita mati. Kita mati pun nggak selesai, orang lain meneruskan dan terusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini sebagai contoh, kita merasa kita udah tahu semua, tapi ada satu riset di mana air, kalau dibukukan, ditempel label I love you sama I hate you, ini kristalnya itu, kalau I love you, kristalnya bagus. Kalau ngomong kata-kata ini, pokoknya ada peace, ada youthful terus jelek. Eternal bagus, truth bagus. Hanya kata-kata ini. Tanpa kita sadar, begitu kita tulis kata ini, hati kita ngomong. Hati kita ngomong ke si water ini. Waktu bekukan, airnya jadi kristal. Begitu bilang, you make me sick, marah, evil, dan sebagainya, tiba-tiba ini yang terlihat. Dan ini suatu kenyataan secara fisik bisa terjadi dan bisa diulang. Nah, contoh, kita di dalam riset kan kita rumusan masalah, ketidaksesuaian, keterjangkauan tentang perumahan, bagaimana tujuannya apa, manfaatnya apa. Terus lokus penelitian, tempatnya, subjeknya apa. Kerasa nggak? Kita sudah menentukan tanpa kita tahu problemnya. Begitu kita tentukan, maka ada question dari apa yang kita tentukan, pada problemnya sama sekali nggak ada hubungannya. Nah, jadi jangan, kalau kita ngadain riset, jangan assume. Kalau kita assume, kita akan salah, nggak akan cocok. Hasilnya kelihatan kelihatan bagus, nggak akan cocok. Selalu dari reality, listening, story, dan sebagainya. Jadi kembali di sini, dari tradisi, ini step-stepnya. Kalau Bima SDD kita selalu reality, maka yang biasa, what problems should be investigated. Ini artinya kan orang udah nanya. Kalau SDD, Bima nggak tahu. Kita dengar, what is reality trying to tell us. Ya, jadi kita nggak assume bahwa ada problem, belum tentu problem. Ya. Dan ini misalnya orang-orang misalnya dari Papua, mereka kenapa lebih pandai dari kita dengan konsep dia? Karena mereka masih berpijak di bumi. Jadi apapun selalu dari bumi. Ingat nggak, kalau kita mengajar, profesor mengajar murid. Kalau kita profesor mengajar melalui dia punya knowledge, murid nggak ada yang ngerti. Profesor mengajar tuh harus dari murid. Ya. Nah, karena dia selalu berpijak di tanah, karena hidupnya alami, maka dia secara nggak sadar sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di sini. Jadi orang-orang mereka ini kalau dikasih kesempatan, mereka tuh semua profesor yang terbaik di dunia. Nah, jadi kembali lagi SDD itu terkenal sekali. Dia ada satu sistem ini, Bima SDD adalah satu konsep yang tidak pernah berhenti dan bukan episode, sedangkan SDD episode. Kembali lagi ini putar terus, nggak berhenti. Nah, jadi nature is laboratory, reality is the professor, atau alam adalah laboratory. Profesor kita siapa? Yang Maha Kuasa. Listening, kita harus mendengar. Dari itu kita baru interpretasi, peer review, understanding, qualification, thesis, contribution, sama neglection. Kembali lagi, putar lagi. Nah, dari sini sebenarnya apa yang terjadi, ini alam yang kita tidak bisa sadar, karena luar biasa besarnya. Kita hanya bisa diibaratkan sebagai reality, kita hanya mendengar interpretasi, exchange, learning, capability, renewed reality dengan cara mindful, cara awareness, cara intelligent. Itulah kenapa saya bentuk Bima. B, bridging, I, intelligent, M, mindfulness, A, awareness. Nah, itu Bima SDD. Karena kita tidak sendirian, kita banyak orang, kita menggunakan SDD untuk mengarahkan arah yang sama agar dunia ini menjadi damai dan sejahtera bagi kita semua. Ini sistemnya. Jadi dari reality kita lihat komunitas, people sama nature, di mana manusia ini suruh curhat, cerita. Nah, nanti sistem
bisa AI bisa find out pattern tertentu yang mana nanti policy maker bisa rubah, apakah rubah people-nya, komunitasnya, nature, terus nanti mempengaruhi orang ini, dan ini diputar terus sampai kita bisa mengenal yang reaktif itu sedang berbicara apa. Ya, misalnya terjadi banjir karena di gunung dipotong pohonnya, dan dari situ kita bisa belajar, oh kalau gitu kita jangan ganggu gunung atau pohon, karena kalau tidak akan terjadi banjir. Dan ini misalnya Future of Papua, bagaimana caranya, konsepnya sama, ini sama, tapi diarahnya ke masa depan Papua atau bangsa kita in the future. Nah ini misalnya, ini kan ada kopi, ada turis, ada sagu. Bagaimana kita mengangkat ini dari Papua? Sistemnya persis sama. Nah ini kompetensi paspor, di mana orang ini dari riset ini dia mencatat di kertas ini. Hasil catatan itu merupakan part dia, terus dia hasilnya di-offer ke komunitas lagi. Ini memenuhi apa yang kita sebut Ubuntu, gotong royong, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, silaturahmi. Ini konsepnya diimplementasi. Dan ini memenuhi Undang-Undang Dasar 45, 33 ayat 1 dan 3. Di mana 3 itu segala kekayaan alam adalah dikuasai oleh negara, tapi digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Dan di sini adalah bisnis yang berkolaborasi atau kooperasi. Ya. Dan ini memenuhi konsep-konsep yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jadi ini kalau di-apply ke universitas, sistemnya ini, saya mungkin nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan lagi, nanti bisa ditanyakan. Saya juga ada paper yang sudah saya tulis lebih details, yang tadi di-apply ke small business dan startup, bisa dipakai untuk startup konsep tadi. Bagaimana? Bisa juga pemerintah menggunakan BIMA juga. Bisa juga industri. Nah, di sini menggabungkan akademi dan industri. Di sini adalah mudah-mudahan nanti terjadi yang disebut kampus ekosistem, di mana kita bisa belajar dari alam. Ya. Alam itu adalah guru kita. Segala apapun yang penting tuh kita mau dengar. Begitu kita dengar, kita bisa belajar banyak. Misalnya bambu. Kenapa bambu tidak putus waktu angin ribut? Karena dia membungkuk atau bending. Nah ini kira-kira konsepnya. Mudah-mudahan dengan cara yang disampaikan oleh Bima, kita bisa mengadakan sesuatu yang baik untuk seluruh dunia. Mudah-mudahan sinarnya mulai dari Indonesia, di mana dunia menjadi terang. Oke, jadi belajar bukan antara teacher student, yaitu kayak bank, teacher deposit terus knowledge, tapi teacher kasih tahu bulannya di mana supaya si student bisa cari bulannya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan baru tanya si gurunya, tetap bulannya gitu. Nah, ini contoh, ini ada report 40 profesi that could be disappeared due to AI. Jadi ini kan jadi problem, AI malah merusak kelihatannya. Tapi ternyata tidak. Itu AI itu mempercepat kemajuan. Yang kacau itu perusahaannya nggak beres. Nah, di sini disampaikan bahwa kalau kita menggunakan AI sebagai tools kita, maka kita akan maju. Ini seperti kayak kuda, kita kan nggak bisa adu dengan kuda. Kita nggak bisa terbang kayak burung, nggak bisa berenang kayak ikan. Ya, tapi kita bisa koordinasi itu semua. Nah, itu kehebatan si manusia itu. Ya, jadi kembali lagi ini old, ya. Kalau pakai Bima tiba-tiba ini semua jadi lebih baik. Jadi listen, dialogue, design, orchestration. Kita ahli untuk orchestration, kita tahu terbang, bikin kapal terbang, berenang kita bikin kapal, dan itu kolaborasi itu yang kita bisa. Nggak bisa, burung nggak bisa, kuda juga nggak bisa, sekuat apapun. Ya. Jadi call for action, World Educate pendidikan 2080, cultivate listening practice, emphasize process.
institusi invest in teacher development for dialogue teaching. Explore, develop untuk student on your intellectual journey. Jadi jangan suruh AI, jangan kayak Beo. Ya, kita sendiri yang harus gerak, jalan dan sebagainya. Gunakan AI sebagai tools, ya. Record your learning footprint di paspor tadi. Jadi untuk semua, am I pointing to moon or just handing out finger? Nah ini yang orang tuh belajar finger, yang sering saya lihat tuh finger yang dipelajari. Jadi inilah International Guest Lecture hari ini. Mudah-mudahan poin-poin ini bisa dipenuhi. Ada paper, 2 paper kalau saya nggak salah ingat, dan nanti slide ini juga di-share. Mohon dipelajari, ada apa-apa silakan ditanyakan. Ini yang kita harapkan bisa membawa bangsa kita ke masa depan yang lebih cemerlang. Jadi sebagai konklusi, reimagine not just tweak assessment, but rethink what education is for. Listen to the world as the ultimate professor. Point toward the moon, not just the finger. The question is whether we are willing to listen or not. Okay. Nah, jadi ini cerita saya. Ini Bima Nexus. Saya kerja di IBM, Emphasize dan sebagainya. Emphasize, Ajang di Flinders, 10 tahun di IBM, kerja di Nixoft Computer. Ini saya setelah keluar dari IBM masih dipanggil sebagai business partner. Yang lainnya pegawai, tapi saya business partner. Sampai hari ini business partner. 2005 saya mulai mengenal pendidikan di Indonesia. Untuk SAN sertifikasi 100% lulus. Versi kedua juga dipanggil lagi. Unfortunately cuma 80% lulus. Terus ini reference dari company-nya I40. Ini interesting. Waktu saya aktif di Indonesia, malah Malaysia, dari Australia Trade bilang suruh saya ke Malaysia karena dia mendengar kesuksesan saya di Indonesia. Ayo bantu di Malaysia. Ya. Nanti kalau bisa kalian yang datang jangan ke Malaysia aja, ke Singapura, ke Amerika, kemana-mana. Ya, sebagai sinar mercusuar dari Indonesia. Nah ini perusahaan lain lagi yang saya buat, SAP. Sampai dipasang di SAP website, dan ini Mark Gardner, pemilik perusahaannya, yang di-feature sebagai sukses, dan saya ini Mark Gardner lagi, thank you later, karena ini software saya yang buat untuk dia. Ini Australia, ini kenapa image-nya seperti ini? Karena ini menghubungkan orang aborigin dengan orang Papua, karena Indonesia adalah negara yang pertama yang menemukan Australia dengan kapal Finisi, bukan orang Barat kita, abad 17 ya. Nah jadi sebentar, saya rasa ini sudah oke. Sebentar. Oke, dan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan, Bang Duta. Saya bangun ATM pertama di Indonesia. Tentu Bang Duta milik Pak Presiden Soeharto, dan juga dari Nixoft. Ini saya kerja dari Nixoft, bukan IBM. Setelah ini baru saya di IBM. Nah ini saya juga ajang di Universitas Pahlawan dan juga di Maranatha. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi lebih banyak ke universitas ini. Terima kasih. Itu dari saya. Okay, thank you very much. Wow, it's an outstanding presentation from Prof. Rudolf Rudiwan for today. Terima kasih banyak, Prof. Saya kira luar biasa apa yang sudah disampaikan Prof. Rudolf.
Ada sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan pertanyaan, saya akan mencoba menggarisbawahi beberapa poin-poin penting yang terutama melibatkan membahas tentang reorienting the assessment, yang mana pada kenyataannya memang ada sedikit kekhawatiran beberapa saat yang lalu, yaitu bagaimana mengenai assessment ketika semua mahasiswa menggunakan AI sebagai sumber dari proses pembelajaran. Namun hari ini sudah dijelaskan secara mendalam, bahkan tidak hanya dijelaskan, namun juga kita diajak berkeliling meresapi bagaimana ternyata pembelajaran yang tradisional itu tidak perlu bertabrakan dengan AI generating. Namun lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan hal tersebut untuk memaksimalkan, yang mana tadi juga digarisbawahi pentingnya kolaborasi, di mana the continuous assessment cycle ini juga selalu berjalan sejalan dengan capability dan contribution yang menjadi titik utama. Dan semua itu berawal dari bagaimana cara kita mendengarkan. Karena Prof, kebetulan saya dulu di linguistik, Prof, how to learn a language also starting from listening. Oh, very good. We are listening from our father, our mother, Yes. to speak something, a word, a specific word. So that's why listening is the first part that everyone should learn or master. Jadi memang betul, Prof, dari sisi penguasaan bahasa itu pun dimulai dari listening, Prof. Jadi kita Betul. mendengar Bapak Ibu untuk berbicara mungkin mama, mama. Nah, akhirnya menirukan, meresapi dan lain-lain. Baru nanti kita belajar membaca, membaca lalu menulis, lalu untuk berbicara otomatis ya, Prof. Jadi setelah Betul. setelah mendengarkan kita menirukan, repeating, lalu belajar membaca, lalu untuk kita bisa produce, yaitu menulis dan sebagainya. Nah, Hmm. saya kira Bapak Ibu, saya akan berikan kesempatan untuk tiga pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, dipersilakan. Ivan, mungkin saya bisa bertanya. Oh iya betul, Ibu Bu Nur Azizah, dipersilakan. Permisi, selamat siang. Untuk Pak Rudolf, mungkin saya ingin bertanya. Untuk topik ya, untuk topik AI sekarang itu kan emang sudah lebih luas. Jadi salah satu topik penelitian saya itu mungkin lebih spesifik penelitian saya ya Pak ya. Saya Ya, ingin ya. bertanya atau ingin eh, mempertanyakan bukan mempertanyakan masukan, meminta masukan dari jenengan tentang penelitian saya yang masih stuck di sini, belum bisa berjalan, belum maksimal untuk menyelesaikan penelitian ini. Salah satu topik saya itu mungkin untuk detectionnya gerak mulut, bukan lip reading tapi FSR. Salah satunya itu kan emang 1D sama 2D, emang dia emang sudah terbelakang sih Pak, sudah terbelakang. Jadi untuk topik terbarunya mungkin dia itu akan akan bercombine menjadi 3D-nya. Sedangkan saya mencari literatur itu untuk topik 3D itu emang sudah banyak yang digunakan, meskipun tidak spesifik di lip reading-nya begitu. Dari penelitian yang saya lakukan, ternyata selesai saya submit itu penelitian paper dari pihak salah satu OJS di Jepang itu emang menolak penelitian saya karena itu emang belum terbaru. Salah satunya seperti itu. Masih mencari perbandingan yang lainnya agar penelitian saya ini lebih terbaru lagi. Sedangkan saya mencari penelitian yang emang di Indonesia untuk FSR ini emang mentoknya di sana, Pak. Untuk literaturnya saya itu stuck di situ. Jadi tidak punya literatur lainnya begitu. Sedangkan dari pihak Jepangnya mereka itu emang membutuhkan sesuatu yang lebih
dari penelitian yang saya lakukan. Oh, Ya, oke, baik, baik, Mohon baik. Siap, masukannya siap. atau bagaimana, Pak? Oke, ya. silakan, Bisa Prof. dijawab langsung, Pak Ivan? Silakan, Prof. Oke, oke. Mbak Nur, jadi saya pikir dalam segala riset ya, Iya, kita kan sebetulnya berdasarkan gap, betul? iya benar. Begitu kita bilang gap, pasti baru. Soalnya kalau nggak baru, bukan gap. Kita Iya, repeat dari yang lain. Nah, benar. jadi kembali lagi, kenapa ditolak? Saya pikir karena yang tadi, bukan gap. Eh, Jadi di sini yang paling penting di seluruh riset apapun kita harus solving gap, dan gap itu bisa dikategorisi macam-macam. Gap yang membantu masyarakat, membantu kehidupan, gap yang sekarang sedang urgent di apa ya diinginkan, atau sesuatu yang apa ya nggak sama sekali nggak berkuat unquote nggak berguna untuk masyarakat, bisa aja buat fun buat apa, itu juga gap. Nah, jadi saya pikir tentu penilaian yang paling penting adalah kita harus cari gap yang unik dan di apa ya lagi in dalam keadaan sekarang. Nah, caranya cari gap itu bukan baca literatur. Gap itu datang ke masyarakat, tanya, cerita, masyarakat suruh cerita, banyak gap coba. Nah, dari gap yang masyarakat cerita, kita cari yang to the point yang kita mau solve. Jadi bukan kita cari literatur, kita cari apa, baca gapnya apa ya, nggak akan ketemu. Tapi kalau kita ingin gap yang apa ya tentang kehidupan masyarakat, kita ke masyarakat. Gap tentang pemerintah, misalnya ada kenapa terjadi korupsi, kenapa ditangkap banyak kriminal, ngomong sama bapak polisi. Nah, begitu beliau menceritakan sesuatu, itu adalah cara mereka yang disebut pain point, betul? Nah, pain point itu gap, ya, Ya. semudah itu. Mohon maaf, Kalau boleh enggak kita muter-muter, bagaimana? Oke. Begini Pak, untuk beberapa gap tersebut sudah saya spesifikasikan, sudah saya apa namanya klasifikasikan dari beberapa, emang tidak melihat dari literatur saja, tapi dari beberapa literatur emang untuk gap yang saya masukkan itu, yang saya teliti emang lokal Indonesian, begitu Pak. Jadi Apa gapnya kira-kira apa? eh, apa datasetnya itu mungkin bahasa Jawa, Madura, Sunda itu emang literally emang bahasa lokal Indonesia begitu Pak, bahasa-bahasa daerah. Sedangkan dari FSR tersendiri ini untuk AI ini sendiri emang belum spesifikasi ke sana. Sedangkan untuk mendeteksi rekognisi itu menggunakan si media pipe-nya saja, itu media pipe sudah emang banyak digunakan begitu Pak. Jadi saya juga kebingungan ini akan menggunakan apa selanjutnya, sedangkan si media pipe dan yang lainnya itu emang sudah banyak sekali yang menggunakan. Meskipun di Indonesia masih relatif sedikit, tapi kan kemungkinan terbesarnya itu kan emang sudah pernah digunakan begitu. Ya, jadi kembali lagi kan kalau apa pengertian face recognition ya, maksudnya gitu ya, atau Ya, nah itu kan sebetulnya sudah ada, bukan sesuatu yang baru, ya nggak? iya benar. Nah, yang mungkin yang bisa baru kan sebetulnya apa sih yang bisa dari misalnya kita belanja eh, orang kan masih pakai cash register misalnya, ya Hmm, nggak? ya, Coba nggak pakai cash register, bisa nggak? Kan sistem tahu kita siapa. Begitu kita masuk, langsung dia tahu ini siapa. Betul? Begitu dia tahu, dia juga tahu barang apa yang lagi diambil. Dan tiap barang ada harganya, misalnya. Nah, dari situ coba dicari satu solusi bagaimana supaya
itu kan gabungan antara ID yaitu face recognition sama dengan produk yang diambil di dalam masuk basket ya atau roda. Begitu dia masuk itu kan otomatis bisa diregister. Sekarang bayarnya siapa? Yaitu yang identified yang megang basket itu. Nah, begitu dia keluar, otomatis bank account-nya di-reduce misalnya. Tapi jangan lupa, itu juga siapa tahu sudah ada. Nah, misalnya ide-ide seperti ini, itu kita tinggal search di Google atau pakai AI search. Ada nggak? AI seringnya lebih tahu. Nah, kalau udah ada, cari lagi yang lain. Oke, Ya. siap. Oke. Oke, perfect. Tapi nanti kalau perlu lewat WhatsApp atau apa, Ya. nanti coba saya Ya, bantu. betul. Ya. Oke. Kirim ke Terima Pak kasih. Ivan aja, kirim ke Pak Terima Ivan. kasih, Bu Nur Aziza. Saya kira ini pertanyaan yang memang butuh untuk dibahas lebih lanjut apabila memang hal-hal yang disampaikan Prof tadi dirasa masih kurang. Namun terima kasih karena waktu terbatas. Mari kita berikan kesempatan kepada penanya yang kedua, Bapak Ibu. Silakan. Izin Pak Ivan. Baik, silakan Pak Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ivan, Prof. Rudolf. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa materinya sangat luar biasa ya, sangat mencerahkan sekali. Sangat mencerahkan karena ini juga terkait dengan rencana penelitian saya, Pak Prof. Nah, tadi kalau saya ikuti materi itu kan salah satu topik pentingnya harus curhat dulu begitu ya. Saya ingin mencoba curhat ini, Prof. Silakan Bapak. Gini, berawal dari saya mencoba mengakses kepada teachable machine. Nah, kemudian saya coba berinteraksi di sana, sehingga di sana menghasilkan suatu klasifikasi, betul ya, klasifikasi kaitannya dengan deep learning tadi. Kemudian saya ingin mencoba mengintegrasikan itu pada pembelajaran begitu. Nah, kemudian tujuannya, outcome-nya yaitu tentang classification skill atau categorization skills gitu ya. Ya. Nah, kemudian setelah mencoba menganalisis, mempelajari literatur dan sebagainya, mencoba merancang penelitian, sehingga di situ saya menghasilkan dua opsi yang saya bingung nih, pilih opsi yang mana ini. Apakah konsep deep learning atau teachable machine tadi itu diberikan di awal sebagai stimulus kepada siswa atau mahasiswa untuk mencapai bulannya tadi, untuk meningkatkan kemampuan itu, atau saya biarkan mereka mencoba sendiri terlebih dahulu mencapai bulan, tetapi di akhir saya memberikan deep learning itu perannya adalah sebagai pembanding, sehingga mereka bisa menganalisis kesamaan atau kesalahan dan lain sebagainya begitu. Mohon masukannya, Prof. Wah, Ya, luar biasa. Terima kasih. Pak Ivan, Terima kasih, Pak Ivan izin. Silakan, Ya. Prof. Oke. Jadi kembali Pak Zainul, ini luar biasa pertanyaannya. Dalam segala hal selalu bulan yang harus diperhatikan. Goalnya apa? Ya enggak? Kalau goalnya udah tahu, pasti satu, nggak ada dua. Dia bisa 5, 10, tapi akan mengerucut ke satu. Nah, jadi selalu tahu harus tahu tujuannya apa, pain point-nya apa, goalnya. Nah, dari situ baru dijabar, baru kita cari. Jadi jangan kita pakai deep learning, pakai apa, itu nanti ada keluar 1001 macam acara yang bikin kita tambah mabok. Ya. Kita harus, karena itu kenapa moon-nya penting, goal-nya penting. Moon itu goal ya sebetulnya. Begitu kita sadar goal-nya, itu yang lain-lain kayak deep learning kan, sebenarnya deep learning kan kalau kita pikir itu kan sesuatu yang kayak network ya, yang inputnya apapun yang kita pikir, terus nanti outputnya
itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kategorisasi atau klarifikasi yang kita inginkan. Tapi kan apa ya, goal itu yang disebut klasifikasi atau goalnya itu kan sebetulnya kalau bisa cuma satu, ya enggak? Nah, tapi karena dari segala pemikiran kita biasa bikin 3 atau 5 gawang atau 3-5 klasifikasi. Nah, dari 3 atau 5 klasifikasi itu nanti kita lihat solving atau enggak. Nah, kayak contoh, kalau misalnya mau 3, mau 5, kita bikin graf, bikin bar chart misalnya. Nah, dari 5 bar chart itu, nanti setelah curhat, kan kelihatan mana yang lebih tinggi. Betul? Mana yang paling banyak. Nah, begitu mana yang paling banyak, paling itu menyatakan 1. Itu solusinya langsung. Ya. Jadi kita harus outputnya harus sadar dulu apa yang mau dikejar, jadi goalnya apa. Cuman kadang-kadang kita nggak bisa buka satu pintu, kita mungkin ada 5 pintu supaya goal itu masuk. Nah, begitu masuk, kita masih nggak dapat, soalnya 5, ada 5 kemungkinan. Nah, dengan cara curhat, nanti struktur curhatnya, karena dia mengatakan hal yang relatif sama, patternnya sama, jadi pattern yang A naik, pattern yang B mungkin nggak naik, C nggak, dan sebagainya. Nanti pattern-pattern yang paling tinggi kita lihat. Begitu pattern ada perbedaan itu, nah itu kita udah dapat solusi. Tapi kadang-kadang patternnya semua sama, artinya nggak ada solusi. Artinya kita mesti cari klasifikasi yang lain, ya kira-kira gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Siap, Bro. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainul. Bapak Ibu, masih ada satu kesempatan. Silakan. Izin Prof, saya mau bertanya, apakah penggunaan AI dalam proses belajar sebaiknya dipandang sebagai tantangan atau justru sebagai peluang? Lalu, bagaimana kami sebagai mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan kemampuan analisis, bukan hanya untuk memperoleh jawaban secara instan? Baik, terima kasih. Pak Ivan, izin? Silakan. Sebetulnya gampang. Pertanyaan itu tinggal ditanya ke AI, ke GPT, coba pasti dikasih tahu. Jadi dengan kata lain kan sebetulnya untuk belajar itu ada konsep, ada ide, dan dari konsep itu kita yang paling penting kita harus sadar apapun yang disampaikan oleh AI itu hanya bantuan saja. Jadi bukan jawaban yang pasti. Nah, jadi kita tanya ya, cara belajar bahasa bagaimana, cara belajar matematik bagaimana. Mereka akan kasih tahu. Tetap jangan 100% percaya. Difilter lagi, ini make sense atau enggak. Nah, kayak seringnya saya perhatinya kalau tanya AI ya, kayak tadi differential integral, langsung fx dx, wah, ini ngaco lagi. Dia pointing to the wrong moon. Nah, saya lebih, tapi kata-kata point to the wrong moon itu tergantung dari sepatu kita sendiri. Kan kita harus selalu mulai dari kita, sepatu kita, dari point of view kita. Nah, kayak tadi saya berusaha menyampaikan bahwa itu sebetulnya mencari kotak-kotak sebetulnya. Itu integral loh. Itu very kompleks. Nah, tapi hanya penghitungan kotak-kotak. Nah, orang kan nggak ngerti kalau kita bilang limits delta X menuju 0. Orang kan pusing. Itu tinggal kotak-kotak menjadi titik-titik. Nah, itu kan kebayang. Malah kalau mau ekstrim lagi kasih tahu, kalau kita makan kue, nggak mau habis, selalu bagi 2, nggak akan habis coba. Coba dibagi 2, nggak akan habis. Ya, nah, jadi kembali lagi untuk belajar apapun, karena itu very spesifik, tanya AI dulu. ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek atau apa aja nggak akan beda. Karena itu adalah data-data yang dimasukin oleh profesor-profesor yang di universitas yang diambil menjadi data, menjadi quote-unquote knowledge dari si AI. Nah, jadi kita bisa mempelajari advice orang lain, yaitu lewat si AI, bukan si AI itu.
advice orang lain karena dia juga ngambil dari orang lain. Make sense nggak? Bukan itu aja, bantu kita nggak? Kalau nggak bantu, cari lagi, tanya lagi si AI. Kalau sampai nggak ketemu, silakan kasih tahu ke Pak Ivan, nanti saya yang bantu. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah sekiranya ada lagi sebelum closing remark dari Pak Miftah mungkin? Sebelum Pak Miftah, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Prof. Silakan. Di era AI saat ini, kami sebagai mahasiswa sering memanfaatkan AI untuk mencari referensi atau membantu memahami materi. Menurut Prof, bagaimana cara kami memanfaatkan AI secara bijak agar tetap dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tidak bergantung sepenuhnya pada AI? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Izin, Ivan. Langsung. Tadi kata-kata saya mendapat satu kata yang sangat-sangat bagus ya, yang luar biasa dari Mbak, yaitu kritis. Itu cukup. Itu kritis itu penting sekali. Jadi dengan kata lain, kalau kita belajar dari AI kan misalnya kan satu ya, misalnya ChatGPT. Apa yang disampaikan oleh si ChatGPT, coba dimasukin ke Gemini. Tanya, ini betul nggak? Gemini bilang apa? Masukin lagi ke ini 2-3 kali. Setelah itu dapat, jangan lupa kita coba baca cross-check. Kita sendiri yang cross-check. Kadang-kadang mereka salah kasih datanya, informasinya. Kita harus cross-check. Nah, ini disebut kritis thinking. Nah, begitu kita sudah cross-check dan itu benar, bayangkan waktu kita cross-check juga, itu memberi satu pengetahuan yang nggak cuma poin yang kita cari, tapi something else waktu proses berjalan itu. Itu karena itu mengarah ke bulan itu perlu jalan, itu karena nanti akan banyak informasi cerita yang nggak kepikir oleh kita, yang menambah ilmu kita. Nah, jadi dengan cross-check ini kita bisa suruh AI dulu dari berapa AI, jadi dengan demikian kita punya waktu diperpendek karena si AI menunjukkan si moon-nya dengan finger yang 5 finger, 5 AI pointing to the same moon. Nah, jadi kita mengarahnya lebih yakin dan lebih rileks itu daripada udah setahun ternyata salah, kan itu buang waktu ya. Tapi kalau kita udah menggunakan AI sebagai tool dan digunakan secara kritis, kita akan berhasil ya, kira-kira gitu. Terima kasih. Baik, ya, semoga menjawab. Bapak Ibu atau teman-teman ada lagi atau sudah cukup dirasa? Cukup Pak Ivan. Baik, silakan Pak Miftah diberikan untuk closing remark sebelum selesai dari acara ini. Baik. Silakan Pak. Terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa dan sangat mencerahkan. Kami memahami bahwa back to the reality itu sangat penting sehingga kita tidak terbang di awan, tapi membumi dengan meningkatkan kemampuan mendengar sehingga dalam melakukan analisis kebutuhan secara kritis kita betul-betul valid dan tepat sasaran. Sintesisnya nanti dapat menerapkan atau mengimplementasikan problem solving yang betul-betul menyelesaikan masalah nyata dan empiris di masyarakat. Nah, ini Prof yang ingin kami adopsi secara perlahan tentunya. Kami sangat tertarik bahwa tadi ada 2080, 20 paparan, kemudian 80 praktek. Itu alhamdulillah sudah kami jalankan bertahap Prof. Walaupun masih tertatih-tatih. Tentu kami sangat menarik. Kalau dulu Prof, kami
paradigma yang dibangun terlalu tinggi, ini ingin berdampak pada internasional dan sebagainya, tapi ternyata ketika harus kembali pada realitas, mungkin berpuluh-puluh tahun kami belum tentu bisa menyelesaikan masalah bahkan di lingkungan yang terdekat. Oleh karena itu kami akan kembali mendorong paradigma bagaimana kearifan lokal ini dapat kami fakta-fakta empiris problem yang sifatnya lokal ini dapat kami pelajari untuk kami coba rumuskan formula-formula problem solvingnya. Barangkali mungkin dapat di-impact dan berdampak secara global. Secara keseluruhan kami mengucapkan terima kasih Prof dan mohon maaf, dan sangat kami berharap suatu saat bisa bertemu langsung dengan Prof di momentum yang lain. Barengan Bapak. Terima kasih Pak Ivan juga luar biasa Prof. Respon yang cepat dari beliau kami sangat dimudahkan. Terima kasih Pak Ivan dan seluruh kru ICCM dan ITA. Sukses selalu, Bima Nukses. Saya belajar dari beliau, Pak Lita. Beliau yang banyak mengajari saya untuk berkolaborasi, bersilaturahmi. Ya, terima kasih. Kita saling belajar. Saling belajar, Prof. Terima kasih Prof Rudolf, terima kasih Pak Ivan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Miftah dan seluruh jajaran, dan luar biasa. Saya salut juga atas antusiasme dan satu inisiatif yang luar biasa. Prof, ini perlu nanti dischedulkan untuk offline physical meeting, Prof. Kalau Prof punya jadwal, ya kita meluncur ke situ Bondo, Prof. Ya. Oke, baik, terima kasih selaku moderator. Mungkin kalau ada salah-salah minta maaf, saya akan kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ivan yang telah memandu jalannya diskusi dalam webinar pada hari ini, dan juga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada narasumber yang terhormat Profesor Dr. Rudolf Wirawan atas ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan kepada kita semua di STKIP PGRI Situbondo. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa-mahasiswa STKIP PGRI Situbondo yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Semoga ilmu yang telah diperoleh pada hari ini menjadi bekal yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dan asesmen di era Artificial Intelligence atau AI ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara internasional Guest Lecture 2026 telah selesai dilaksanakan. Atas nama STKIP PGRI Situbondo, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan juga mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, mohon izin Prof Rudolf, Pak Ivan. Sampai jumpa. Maaf tadi putus sebentar networknya. Prof. Terima kasih Prof, mohon izin Prof. Kami akhiri Prof. Sampai bertemu kembali. Ya, terima kasih Prof.